Panggilanmu bukan setia supaya diriku bukan setia sampai diriku. Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan kami lewat pujian. Inilah kerinduan kami yang kami sampaikan lewat pujian. Kami mau ikuti panggilan-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh sesuai dengan hati dan pemikiran bahkan terlebih kehendak Tuhan. Terima kasih dan setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus menolong, memimpin, memberikan pencerahan kepada setiap kami sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukannya. Demi nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saya akan kasih Tuhan. Puji nama Tuhan pada pagi siang hari ini, kebenaran firman Tuhan dengan tema gereja tempat membangun iman yang kuat. Mari kita baca di dalam Roma pasal 14, kita akan baca ayat 14 sampai 16 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Sebab apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks atau nats Roma pasal 14 ini ada suatu permasalahan yang besar pada waktu itu. Soal makanan. Makanan bagi orang ini haram, tidak boleh dimakan. Makanan halal boleh dimakan. Tetapi saya yakin gereja masa kini, hari ini, khususnya di GIA Banyumanik, tidak lagi soal menyoal mau makan B1, B2, B3. Oke, tidak ada yang masalah kan? Kesehatan. Tapi harus tahu dirinya masing-masing. Kalau tensinya tinggi ya jangan banyak RW lah. Nanti dimarahi Pak RT kan gitu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permasalahan makanan itu pada waktu itu sangat menjadi olokan. Ketika ada makanan yang tidak layak dimakan atau najis tapi dimakan, tidak boleh. Ada larangan-larangan makanan. Khususnya pada waktu itu Kristen baru yang berangkat dari latar belakang Yahudi, agama Yahudi, sangat ketat tentang makanan, persembahan. Jadi ketika kekristenan baru kan bebas makan nih, tapi masih orang dengan tradisi lama, tradisi Yahudi, tidak boleh itu, tidak boleh makan dan rasanya. Tetapi puji nama Tuhan, konflik yang terjadi pada waktu itu, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, ada sebuah nasihat yang baik. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi
anggap saja kalau yang masih bahas soal-soal makanan, ya itu masih terpengaruh dengan tradisi budaya. Dinasihati tapi tidak usah banyak, dihargai saja. Lebih baik berpelukan di dalam kasih Kristus. Amin. Saling mengasihi, menghargai seperti kesan saling memperhatikan, kan begitu ceritanya di gereja ini kan. Seperti firman Tuhan kemarin, dalam gereja ini ada komunitas orang beriman. Betul ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Roma 14 ayat 13 dikatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sebab, seperti dalam gambar ini, kalau kita menjatuhkan orang lain dalam keadaan seperti ini, beresiko juga kita yang menjatuhkan, tiba kabeh, bahaya. Bahkan bisa lebih bahaya nih yang menjatuhkan. Seperti, ya kalau kita mau punya niat mencelakai diri sendiri aja, mencelakai orang lain, ya bisa saja terjadi celaka. Karena apa? Tadi ayat yang kita baca tadi, setiap kita ini orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, miliknya Kristus. Kalau miliknya Tuhan, kita ini miliknya Tuhan, pembela kita siapa? Tuhan. Jadi secara khusus di gereja ini, jemaat Tuhan, ya, mbok yo ojo saling menjatuhkan. Gibah, ngomong elek, cerita elek dan sebagainya. Harus saling mendoakan. Kalau yang lemah didoakan saja. Kalau dirasani itu ya pasti kerosok, namanya dirasani. Rasain loh akhirnya kan gitu. Ya. Itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di dalam ayat 14 dikatakan, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Dan masalah ini sebenarnya sudah selesai ketika Petrus diberi gambaran tentang binatang-binatang ini belum dimakan semua kan. Ya. Jadi apa yang dihalalkan Tuhan jangan diharamkan oleh manusia. Yang sudah dihalalkan oleh Tuhan kan binatang semua tuh manusia. Jangan diharamkan. Petrus mendapat teguran itu. Tetapi yang menjadi perhatian kita untuk gereja masa kini, ini gereja masa lalu, zaman dulu, zaman now, gereja ini sekarang adalah resiko omong kotor. Teman saya yang dari Korea kalau ngomong soal ngerasani, kepo yang tidak baik-baik itu termasuk jenis omongan kotor. Dan dalam sebuah buku itu termasuk penindasan kata. Apalagi zaman media ini, medsos, WA, ngomong-ngomen yang tidak baik itu, wah, tidak dihapus. Bahkan ditandai bintang supaya ingat kesalahan-kesalahan ini. Wah, itu beresiko untuk hati kita sendiri, jiwa kita sendiri terganggu, saudara. Dan penyebabnya, ya orang yang mengkomen atau orang yang memberi kabar itu tidak baik. Itu menyakiti. Membuat menderita orang lain. Dan itu disingkirkan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roma 14 ayat 15, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus telah mati untuk dia. Karena Kristus telah mati untuk saya. Karena Kristus telah mati untuk Bapak Ibu semua. Amin. Jadi kita semua adalah orang percaya itu miliknya Tuhan. Tidak boleh saling menyakiti, saling bahkan membinasakan. Baik dengan perkataan atau serangan apapun, dalam bentuk apapun. Tidak boleh. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sejak ada teks Roma 14 ayat 17 ini, ditegaskan kerajaan Allah adalah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ku tinggalkan sejahtera, damai sejahtera. Ku berikan Roh Kudus memberikan sukacita. Bahkan di Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kata selama-lamanya itu berarti tidak hanya tinggal di dunia saja. Selama-lamanya sampai akhir zaman.
itu akan diberikan sejahtera. Nah, sejahtera apa? Ketenangan apa yang bisa sampai selama-lamanya? Hanya di dalam Kristus Yesus. Kalau di luar Kristus, ya sampai akhir hidup kita. Nafas berakhir. Sudah. Yang happy-happy boleh, di mana saja boleh. Tapi tidak mendapatkan kesejahteraan yang di surga nanti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Menjadi berkenan ayat 18 dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu mau diperkenan Allah, meh gelem diajeni menungso, layanilah Tuhan lewat melayani saudara seiman. Amin. Itu supaya kita diperkenan oleh Allah yang kita sembah dan dihormati oleh manusia. Dihormati selama kita hidup di dunia, tidak dipermalukan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Setuju Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Selagi ada waktu dan kesempatan, marilah mengejar yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Iman yang kuat, gereja harus mengajarkan. Jadi ini gereja harus mengajarkan supaya jemaat memiliki iman yang kuat. Memang ini pengajaran. Pengajaran akan berhenti sebagai pengajaran jika tidak dilakukan. Tetapi pengajaran itu penting membuat kita ingat. Bagaimana, strategi apa yang harus kita lakukan untuk membuat iman kita kuat. Yang pertama, harus kita mengenal siapa Allah. Kedua, mengerti diri manusia, diri kita sendiri. Perlu kita ngerti. Siapa Kristus penting. Dan pentingnya keselamatan. Juga pribadi Roh Kudus. Juga hakikat gereja. Hakikat gereja itu apa? Di dalam gereja ada apa? Kita sebagai gereja untuk apa? Dan akhir zaman. Akhir zaman menjadi penting juga. Karena kita orang-orang percaya di tempat ini percaya akan akhir zaman. Karena Kristus datang kedua kali menjemput saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Spiritualitas Allah. Allah kok pakai spiritualitas Allah? Ya jelas. Karena Allah adalah roh. Di dalam Yohanes 14 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau menyembah, tidak hanya dengan akal budi saja, tetapi dengan roh dan kebenaran. Kalau memuji Tuhan, tidak hanya dengan akal budi saja, tapi juga dengan roh kita untuk memuji Tuhan. Sebab Allah adalah roh. Kita pribadi ini, yang kelihatan ini, senantiasa terhubung dengan Allah yang tidak kelihatan. Sebagai makhluk religius. Nah, sebab dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itu. Amin. Kita harus tahu, mengerti, dan mengenal Allah yang tidak kelihatan itu. Sebab kita, manusia, juga harus paham intelektual Allah. Kita ini manusia berintelek, betul ya? Berpengalaman, berhikmat. Tapi dasar hikmat kita atas dasar pengalaman. Pengalaman kemarin menjadi sebuah pedoman di sini, menjadi sebuah ilmu, itulah pengalaman. Tapi Allah tidak perlu pengalaman. Dia sudah tahu sebelumnya, hari ini, dan yang akan datang. Itulah intelektual Allah. Dan hebatnya adalah sempurna. Kita tidak sempurna. Dan kebijaksanaan Allah itu dengan tujuan yang terbaik bagi ciptaannya, bagi orang yang dikasihnya. Dan kebenaran Allah itu satu paket dengan kesetiaannya. Kebenaran Allah itu Allah yang setia. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemudian
kita juga perlu mengerti diri kita, manusia. Hakikat manusia itu apa? Manusia ini wong yopo. Ya, kita mencatat manusia ada tubuh, jiwa dan rohnya. Pengkhotbah 12 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya kita tahu sebagai manusia bahwa di dalam hidup kita ini ada roh. Roh ini berasal dari Allah. Sedangkan tubuh berasal dari tanah. Allah lah yang menciptakan roh dalam diri manusia. Nah, ini hakikat manusia mengerti tentang manusia, tentang diri kita sendiri. Dan menjadi kebanggaan, syukur kita kepada Tuhan, ternyata manusia yang di tanah ini diciptakan manusia seperti rupa dan gambar Allah. Allah yang tidak kelihatan tadi, yang transenden, yang agung mulia. Manusia diciptakan serupa dengan gambarnya. Nah, berarti kita sebagai manusia harus menghargai diri kita sendiri. Dan ingat, sebagai manusia punya tugas. Tugas yang diberikan oleh Allah Sang Pencipta. Ada sebuah perjanjian. Perjanjian ini dibuat Allah yang bisa menggenapi ternyata Allah sendiri. Perjanjian kerja, Allah sebagai pencipta dan Tuhan. Manusia harus tunduk melakukan perintah kerja dari Tuhan. Kalau di dalam manusia pertama menjaga taman Eden itu tugas kerja. Menjaga, melindungi, berkembang biak. Perjanjian anugerah, Allah sebagai penebus dan Bapa. Karena manusia jatuh dalam dosa, Allah memberikan perjanjian anugerah. Nah, setelah kita mengetahui posisi kita, hakikat kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka kita juga perlu tahu siapakah Kristus. Tidak hanya perlu tahu siapakah Kristus, tapi perlu mengenal Kristus itu siapa. Dia adalah manusia dan Tuhan. Perdebatannya pada zaman dahulu, ada yang menganggap Yesus itu jadi Tuhan setelah peristiwa baptis. Ada pengakuan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak. Bahkan jauh sejak dari dalam kandungan, jauh sebelum dikandung, Yesus itu Allah. Dia ilahi, memiliki atribut ilahi. Atribut ilahi maha hadir, maha kuasa. Itu atribut-atribut Yesus. Menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Itu Allah itu. Ada teori kenosis, mengosongkan diri. Ini untuk menolak anggapan bahwa Yesus itu manusia saja, dia guru saja. Tapi teori kenosis membuktikan dia mengosongkan dirinya. Natur Allahnya tidak sebagai yang harus diperjuangkannya. Karena dia memang Allah. Tidak perlu diperjuangkan dia Allah untuk mengakui orang mengaku dia Allah. Diakui atau tidak, Yesus itu Allah. Nah, ini doktrin kekristenan, kita tahu siapakah Kristus yang kita sembah, yang kita puji. Dialah Tuhan, dialah Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mungkin kita beranggapan keselamatan tidak penting. Tapi hari ini kita diingat kembali. Pentingnya keselamatan. Karena manusia tadi sudah jatuh dalam dosa. Dan program Allah adalah anugerah. Anugerah menyelamatkan. Nah, peristiwa salib itu konsennya tidak pada Allah, Yesus sebagai Allahnya. Yesus konsennya adalah Yesus pada Allahnya. Karena kalau Yesus mati sebagai manusia saja, dia mati, dia tidak bakalan bisa menebus dosa kita. Ini agak rumit dipikir. Konsen pada teologis bahwa hanya Yesus yang manusia Allah itu yang layak korbannya di hadapan Tuhan, jadi penebusan. Nah, ini hubungan yang sangat erat antara Kristus dan keselamatan. Kristus datang ke bumi untuk karya keselamatan, untuk menebus dosa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita tahu pentingnya keselamatan, karena Yesus saja, karena peristiwa salib itu, dosa kita diampuni. Amin. Ada sebuah karya yang sangat menolong kita. Jika pada waktu peristiwa salib itu, orang-orang di sekitarnya yang melihat Yesus, dia percaya kepada Allah dan diselamatkan. Bagaimana dengan hari ini? Karena Roh Kudus itu saja. Dia yang memberikan
Roh Kudusnya kepada setiap kita sehingga manusia orang berdosa tadi bisa percaya. Ingat, kepercayaan kita kepada Tuhan itu bukan karena keturunan, karena bapak ibu, bukan karena suami karena istri. Ingat, kita percaya itu karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 25, 26, 27, hati manusia yang berdosa itu diubahkan, diganti menjadi hati yang baru. Di luar logika kan, hati yang lama diganti yang baru. Kemudian roh Allah masuk dalam hati yang baru. Kenapa? Karena roh Allah itu yang kudus tidak bakalan mau masuk di tempat hati yang kotor. Jadi Allah ganti dulu hati manusia yang kotor, yang rusak, yang berdosa itu menjadi hati baru. Kemudian rohnya masuk dalam hati. Kemudian dikatakan menjadi umatnya. Nah, itu karena Roh Kudus. Dan tindakan khusus dari Roh Kudus adalah pertobatan. Mengingatkan, hai kamu orang berdosa, harus kembalilah kepada Tuhan. Mengingatkan juga waktu kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa. Roh Kudus juga akan memberikan kekuatan, penghiburan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dalam kelemahan dia menguatkan. Itulah karya-karya Roh Kudus yang hari ini bisa kita nikmati, hari ini kita bisa rasakan. Dan dibenarkan karena iman. Itu juga karena karya Roh Kudus. Tidak ada orang yang dibenarkan bukan karena iman. Karena iman kepada Kristuslah kita diselamatkan. Jadi pentingnya karya keselamatan juga terkait dengan peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bagaimana dengan hakikat gereja? Hakikat gereja bagi orang Yahudi adalah tempat kehadiran Tuhan. Rumah Allah itu sebagai tempat kehadiran Allah. Jadi orang menyembah Allah waktu masuk di dalam bait Allah itu, mereka takut dan gentar. Bahkan tidak setiap umat bisa masuk ke dalam bait Allah, hanya di pelataran. Tapi kita puji syukur hari ini kita bisa masuk di dalam ruang ini. Apakah Bapak Ibu meyakini gereja ini tempat kehadiran Tuhan? Harus meyakini. Kalau tidak meyakini sia-sia seperti datang ke arisan PKK aja. PPK ada Tuhannya. Dasarnya, hakikatnya, rumah Tuhan adalah tempat kehadiran Allah. Kata kahal itu pertemuan bersama suatu umat yang percaya pada Tuhan. Eklesia dalam perjanjian baru memanggil keluar kemana? Keluar dari gelap pada terangnya yang ajaib. Yaitu sekumpulan orang percaya dalam satu tempat yang sama atau gereja lokal seperti ini. Disebut gereja atau eklesia. Sinagoge berkumpul bersama atau bait Allah. Pada hakikatnya adalah Allah hadir. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika datang gereja, yakinilah ini tempat kehadiran Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, biarlah kita memuji dengan akal budi kita dan roh kita. Ketika kita menyembah Tuhan dengan akal budi kita, juga dengan roh kita. Dan gereja juga melaksanakan sakramen dan berita firman untuk membangun iman jemaat. Ada berita firman Tuhan, ada sakramen baptisan seperti kemarin hari Sabtu 5 anak dibaptis, ada perjamuan kudus setiap minggu pertama, dan juga ada aksi-aksi kegiatan diakonia dilakukan oleh gereja di dalam gereja, memberitakan firman Tuhan seperti pujian tadi, ku ikuti panggilan. Karena di dalam gereja lah kita menetapkan panggilan kita, meyakinkan kita sebagai orang beriman. Sebab saya dan saudara adalah gereja secara organik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, gereja menuju gereja yang ideal atau gereja yang realiter, gereja yang ada dalam pikiran Allah, yaitu tujuan akhir dari gereja yang dilengkapi dan disempurnakan di akhir zaman, dan bukan ditujukan kepada gereja yang ada dalam kenyataan empiris sekarang. Gereja ini mengawal iman kita sampai kedatangan Kristus. Tapi gereja ini juga nanti akan mengalami kehancuran. Yang tidak hancur adalah kita, gerejanya Allah ini. Karena ada Roh Kudusnya. Amin. Ada Roh Kudusnya. Itulah gereja. Jadi kita ini bahasanya gereja di dalam gereja. Suatu ketika dalam perkumpulan FKUB Kota Semarang, ada seorang
teman saya, Kiai, ingin menafsirkan tentang gereja. Waktu itu saya minta maaf menghentikan supaya saya diizinkan yang menafsirkan tentang gereja. Karena saya teolog dan pendeta, maka sebaiknya gereja ditafsirkan oleh orang yang ngerti tentang gereja. Kemudian Pak Kiai itu diam dan sekarang jadi teman baik saya. Dan karena gereja apa? Gereja tidak hanya bangunan. Karena gereja, kita ini orang percaya Yesus saja juga gereja. Bagaimana orang lain menafsirkannya? Ya. Jadi bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau judulnya tadi gereja tempat menguatkan iman, berarti Bapak Ibu dimampukan untuk menguatkan iman sendiri karena ada Roh Kudus. Amin. Bagaimana cara menguatkan dirinya sendiri? Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru itu berdoa dalam Roh itu menguatkan iman percaya kita sendiri. Ketika bersama-sama menguatkan bersama-sama. Itulah fungsi gereja. Dan gereja ada pengutusan, pemuritan. Seperti Yesus membentuk gereja yang pertama-tama itu. Dia memuridkan. Karena dengan memuridkan itu berita firman Tuhan akan diteruskan. Berita perkataan Yesus pada rasul, perkataan rasul pada para murid, dan sampai hari ini kita bisa mendengarkan kabar firman Tuhan itu karena pemuritan. Ketika kita menyadari pemurid-murid Yesus, berarti kita punya tugas untuk memberitakan nama Kristus sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti saya sampaikan tadi, tidak hanya percaya kepada Kristus, percaya pada keselamatan, percaya kepada fungsi gereja, mengerti, tetapi juga kita adalah orang-orang yang percaya kepada akhir zaman. Karena di situ ada penghiburan di mana akhir zaman adalah Kristus datang kedua kali menjemput kita. Terutamanya orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kemudian kita yang masih percaya akan dibangkitkan. Itulah kesukaan besar dalam eskatologi umum. Yaitu Tuhan Yesus nampak seperti waktu peristiwa kenaikan itu akan turun dilihat oleh kasat mata. Tetapi eskatologi individu adalah kematian seorang dipanggil Tuhan. Ambekane berhenti itu juga eskatologi. Secara pribadi dipanggil Tuhan. Apa? Oh dia dipanggil Tuhan. Wah, panggil Tuhannya kalau bersama-sama. Oh ya duluan. Gitu. Tapi yakinlah setiap kita menantikan dan percaya akhir zaman itu adalah Yesus Sang Kristus itu yang kita sembah, kita muliakan, yang sekarang ini berdoa bagi kita, menyediakan tempat bagi kita, nanti akan datang kembali. Itu menjadi penting bagi gereja dan itu harus senantiasa dikumandangkan lewat gereja ini, lewat kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa saatnya akan tiba, Kristus akan datang kali kedua. Keadaan terakhir bagi orang yang durhaka bagaimana? Tentu ada dalam penghukuman. Karena barang siapa tidak percaya Allah, tidak percaya dalam Allah dalam Kristus Yesus, itu juga sudah dalam penghukuman. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Amin. Keadaan akhir orang benar, ya bertemu Bapa di surga. Muka bertemu muka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman yang kuat adalah yang kita harapkan, kita dukung jemaat satu yang lain saling mendukung di dalam kelompok masing-masing, kesan sekolah minggu dan semuanya. Karena untuk dapat memiliki iman yang kuat tidak cukup dengan belajar seperti yang saya sampaikan tadi, hanya mengerti tentang doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin Kristus, doktrin keselamatan, doktrin Roh Kudus, doktrin gereja, doktrin akhir zaman tidak cukup. Tapi harus lakukan kebenaran firman Tuhan. Menghidupi setiap firman Tuhan dalam realitas kehidupan. Terapannya adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Itu terapannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang berat. Karena tadi, sejak peristiwa kejatuhan manusia berdosa. Sekalipun kita sudah ditebus, bukankah setiap bangun tidur kita sudah banyak lakukan dosa pikiran kita dan semuanya. Untuk itu setiap saat perlunya minta pengampunan kepada Tuhan. Pengampunan kepada Tuhan dan minta pertolongan Roh Kudus supaya dimampukan sepanjang hari ini untuk lakukan hal yang baik, pikiran yang baik tidak kotor, positive thinking. Orang dunia saja mengajarkan positive thinking, apalagi kita yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sebab pada dasarnya setiap orang percaya adalah gereja secara organisasi yang berkemampuan membangun imannya secara pribadi atas pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu mau bertumbuh imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu mau terus
imannya bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan, saling mendukunglah. Tetapi yakinlah, untuk bisa kuat perlu kuatkan diri kita sendiri. Betul ya? Karena kita juga adalah gereja, berkemampuan untuk meningkatkan iman percaya kita lewat hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan yakinlah, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang mengawal iman kita sampai pada Kristus, bertemu muka dengan muka. Amin. Puji nama Tuhan. Saya cukup para pemain musik untuk